hanya dengan hati dan sirmu. Sir itu apa? Ngerasa. Nah kalau rasa itu tidak ada lagi khatir, bisikan-bisikan tadi. Kalau hati kan masih ada tadi debat kusirnya masih ada. Kalau sudah sir, nah ini sir, makam aulia nih, sir, nggak ada lagi, semuanya sudah tersimpul, sudah ilmunya sudah tidak bertambah lagi, tidak berkurang. Yang namanya sedekah itu dari Allah kepada manusia yang lain. Jadi tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi perkataan di hatinya, rasanya sudah begitu. Jadi misalnya mengeluarkan uang, Anda melihat 5.000 rupiah di kantong atau apa, keluarkan, nggak ada lagi apa-apa. Dia sudah menyimpulkan semua ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham biarlah perbedaan antara hati dan sir dalam pengamalan. Nah ini kan kita hati sudah tahu, sir sudah tahu kita. Bagaimana mengamalkannya? Sir tidak ada huruf, tidak ada lagi suara. Bila harfin wala syautin. Yuk di rumah waktu duduk dalam konteks yang lain, mau berzikir, zikir apalah aku nih lah, subhanallah kah, alhamdulillah kah, Allahu akbar kah, iyalah, itu namanya kolbun, iyalah, kolbun masih, kolbun artinya terjadi hujah ilmu. Apakah ini bagus subhanallah kah, bagus Allahu akbar kah, dibuka buku, dibuka kitab, bagus yang mana, iyalah. Tapi kalau sir, dia melakukan langsung, tidak ada problem. Dia tidak peduli berapa balasannya, dia tidak ada lagi peduli balasan. Yang dia tahu, zikir itu menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia berzikir itu semata-mata fadilah dari Allah. Dia hanya ingin melihat fadilat Allah pada dirinya. Subhanallah, karunia Allah pada dirinya. Subhanallah. Nah, maka pada saat itu timbullah asyik seorang hamba kepada Tuhannya. Subhanallah. Terjadi dua keadaan. Satu az-zauq, yang kedua adalah asyarbu atau syarab. Syarbu, asyarbu. Zauq dalam Imam Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Qushairi, zauq itu apa? Wa ya'baruna bizalika amma yajidunahu min syamarati tasyufati wa bawadih. Dua keadaan zauq. Zauq itu perasaan namanya. Zauq itu rasa berketuhanan. Zauq itu terhubungnya seorang hamba kepada Tuhannya. Makomnya sudah makom apa ini? Ini makom kawasul kawas sebenarnya. Minimal makam kawas, makom tingkat kedua, di mana dia berzikir itu tidak melihat fadilat. Kalau kita cari fadilat kan, baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali habis sholat, berarti membebaskan budak. Pahalanya seperti membebaskan budak. Itu kan mencari fadilat tuh. Orang yang jauh tidak lagi yang dilihatnya itu. Yang tergambar padanya adalah dia sudah melihat samaratit tazali. Dia sudah melihat buahnya tajali. Buah tajali apa? Tajali. Kemarin Imam Qushairi mengisahkan dan Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan tazali itu ialah keadaan di mana seorang hamba melihat Allah di kehidupan ini. Menurut si hamba itu dalam yakinnya Allah berperan dalam kehidupan satu. Dua, dilihatnya lah segala sesuatu di alam semesta ini nyata keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengatur segala urusan. Al-mudabbirul umur, itu tajali namanya. Maka orang yang tazali ini ketika dia berzikir, dia mengucap, misalnya zikirnya dia pilih subhanallah, 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 subhanallah,
Maha suci Allah, subhanallah, dia teringat tidak dalam arti kata saja. Kalau kata itu kan maha suci Allah. Dia lepas dari kata-kata itu. Lepas dari maha suci itu bukan sekedar itu. Bayangannya, pikirannya terbayang tentang hebatnya dan eloknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menyusun gunung-gunung di alam semesta ini. Terbayanglah dia gunung-gunung di alam semesta ini. Subhanallah. Dia melihat dirinya posisinya sangat terkecil dari makhluk-makhluk yang lain. Ada jutaan manusia diciptakan Allah. Tergambarlah dirinya tak berdaya. Yang dilihatnya adalah kedahsyatan Allah menciptakan beragam macam manusia dalam hidup ini. Itu contoh. Terlihatlah, terbayang padanya bunga yang indah. Bunga itu dicium orang. Bunga itu menjadi hiasan dunia ini. Maka terlihatlah, nampaklah tazali keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah orang itu disebut, saat dia berzikir itu, saat itulah orang itu sedang jauh namanya. Jauh timbulnya perasaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu bagi mualaf kan? Mualaf tenang apa nobib? baru berislam mualaf tuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah muslim ini sudah mengakui benar tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Maka yang timbul kalimat la ilaha illallah itu maknanya bukan itu lagi. Allah adalah Tuhanku, Allahu Rabbi. Ya, Allah Tuhanku. Bahkan tidak hanya sekedar teks itu, timbul lagi Allah sayang kepadaku. La ilaha illallah, la ilaha, terbayanglah, digiring oleh ilmunya. Ilmu kan? Karena belajar ilmu ma'rifatullah, bagaimana rahman Allah di alam semesta ini. Alam semesta ini tidak diciptakan Allah, tidak diadakan Allah, kecuali di dalamnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimanifestasikan bahasa rahmat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau itu Muhammad, wa ma tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian. Ya Allah, rahmat Allah ini dunia luas sekali. Lalu dimunculkan Allah bahasa rahmat itu kepada Nabi Muhammad. Luar biasa sayangnya Allah kepada Nabi. Ya Allah, maafkan hamba yang selama ini kurang menyayangi junjungan hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, rahmatmu begitu indah dalam hidup hamba. Kenapa hamba selama ini tidak memperhatikan rahmatmu itu ya Allah? La ilaha illallah. Macam-macam gembalaan musyahadah ketika mengucap la ilaha illallah. Inilah zikirnya khawas pada lisan manusia. Paham lelah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti diamalkan di rumah ketika berzikir la ilaha illallah. Pada saat itulah pian sedang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tasawuf, bila jauh itu terus menerus sampai kepada tingkat nanti fana fillah, setidak-tidaknya fana ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه زينا